Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azahra dari kelas 10-2. Kali ini saya akan membuat video tentang materi perubahan lingkungan, yaitu pemanasan global. Langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, teman-teman, di sini aku udah punya kayak media pembelajaran untuk kita belajar mengenai materi ini. Nah, di sini aku udah rangkum sedikit materi, namun aku juga bakal jelasin yang rincinya. Nah, di sini pengertian pemanasan global atau global warming adalah adanya proses kenaikan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Berikut penjelasan lebih rincinya. Pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrus oksida. Di atmosfer, gas-gas ini menghambat pelepasan panas dari permukaan bumi ke ruang angkasa, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu bumi semakin tinggi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri berkontribusi besar terhadap peningkatan kadar gas rumah kaca ini, yang pada gilirannya mempercepat perubahan iklim dan dampak-dampak lingkungan lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, di media pembelajaran ini aku juga taruh penyebabnya di sini, teman-teman. Aku akan jelasin dengan rinci ya. Yang pertama itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami memungkinkan bumi tetap hangat dengan cara menahan sebagian panas yang dipancarkan dari permukaan bumi. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrus oksida di atmosfer. Akibat aktivitas manusia memperburuk efek ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali panas yang seharusnya terlepas keluar angkasa, menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Proses ini yang dikenal sebagai pemanasan global yang memperburuk perubahan iklim dan mengarah pada cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan air laut. Itu, teman-teman. Selanjutnya, penebangan hutan atau deforestasi. Pasti kalian nanya-nanya kan, di penjelasan aku sebelumnya aku sempat nyebut deforestasi itu apa. Kali ini aku akan jelasin. Penebangan hutan terutama untuk pertanian dan pembangunan menyebabkan hilangnya kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon alami, dan ketika pohon-pohon ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan di dalamnya dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Selain itu, deforestasi mengurangi luas area yang dapat menyerap air dan mengatur iklim lokal, memperburuk efek pemanasan global, dan mengarah pada perubahan iklim yang lebih ekstrim loh. Selanjutnya di sini ada penggunaan listrik berlebih. Penggunaan yang berlebihan itu pasti kalian tahu udah pasti nggak baik ya, teman-teman. Terutama yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alami, berkontribusi pada pemanasan global. Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil melepas sejumlah besar gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, ke atmosfer. Meningkatnya konsumsi energi listrik yang tidak efisien dan bergantung pada sumber daya energi fosil menyebabkan lebih banyak gas rumah kaca yang dilepaskan, yang memperburuk pemanasan global. Nah, yang keempat itu di sini ada penggunaan bahan bakar bensin. Nah, penggunaan bahan bakar bensin dalam kendaraan bermotor termasuk salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Ketika bensin dibakar untuk menggerakkan mesin kendaraan, proses ini menghasilkan karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer. Karena jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat,
Emisi CO2 dari sektor transportasi menjadi salah satu faktor utama dalam pemanasan global. Selain itu, kendaraan juga menghasilkan polutan lain seperti nitrogen oksida dengan partikel halus yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan juga pastinya perubahan iklim. Nah, penyebab kelima itu limbah industri di sini. Limbah industri baik dalam bentuk gas maupun cairan sering banget tuh mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat berkontribusi terhadap pemanasan global. Beberapa industri seperti pabrik kimia dan pengolahan logam menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas-gas lain yang lebih berpotensi memperburuk efek rumah kaca. Nah, proses industri juga dapat menghasilkan limbah cair yang mencemar sumber daya air dan merusak ekosistem. Pencemaran industri baik dalam bentuk emisi gas atau limbah padat dan cair berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan gradasi lingkungan. Nah, di sini aku punya gambaran berbeda, media pembacaan yang berbeda untuk penjelasan kita dampaknya. Nah, pemanasan global pastinya juga memiliki dampaknya loh. Yang pertama di sini ada peningkatan suhu global. Suhu rata-rata permukaan bumi meningkat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Nah, yang kedua itu bencana alam yang intens meningkatkan kejadian suasana ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan yang dapat merusak ekosistem dan juga pertanian. Bahaya banget kan teman-teman. Terus selanjutnya di sini bencana ketersediaan air menyebabkan pasokan air untuk masyarakat pertanian. Selanjutnya di sini pastinya ada pencemaran udara. Emisi gas rumah kaca menyebabkan kualitas udara yang buruk. Berdampak juga pastinya pada kesehatan manusia dan juga lingkungan. Selanjutnya ini ada gangguan ekosistem pastinya. Nah, perubahan iklim mengacaukan ekosistem alami, menggeser pola migrasi hewan, dan mempengaruhi sumber ketersediaan alam. Ini dia pembelajaran dampak. Di samping dampak juga pasti ada solusinya yang perlu kita jalani supaya pemanasan global menurun atau lebih berkurang gitu. Gunakan transportasi umum dan sepeda. Penggunaan transportasi umum atau sepeda mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang menyebabkan polusi udara. Kendaraan pribadi menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dengan beralih ke transportasi umum atau bersepeda, kita dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan menghemat energi. Meminimalkan perangkat peralatan yang mengandung CFC. Yang kedua, apa sih itu CFC? CFC adalah bahan kimia yang digunakan dalam pendingin seperti aerosol, AC, kulkas, dan perangkat lain. CFC dapat merusak lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dan radiasi ultraviolet yang berbahaya. Nah, dengan meminimalkan penggunaan perangkat yang mengandung CFC, membantu melindungi lapisan ozon dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, yang ketiga, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang kedua, dan ini yang ketiga, perangkat elektronik yang tidak terpakai tetap mengkonsumsi energi yang sebagian besar masih berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, dengan mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan, kita dapat menghemat energi dan mengurangi emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selanjutnya adalah hemat air. Penggunaan air yang lebih efisien membantu mengurangi energi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengirimkan air. Proses pengolahan air untuk konsumsi domestik maupun industri membutuhkan energi dan penggunaan air yang berlebih.
meningkatkan konsumsi tersebut yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pemanasan global. Hemat air membantu mengurangi jejak karbon secara keseluruhan. Selanjutnya ada reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai membantu mengurangi kebutuhan yang seringkali membutuhkan banyak energi dan bahan baku. Nah, dengan mengurangi konsumsi barang baru, kita juga mengurangi emisi yang dihasilkan oleh proses produksi dan transportasi barang tersebut. Selanjutnya ada reduce atau mengurangi. Reduce atau mengonsumsi barang-barang yang tidak diperlukan dapat mengurangi jumlah sampah dan juga mengurangi kebutuhan untuk proses produksi dan pengiriman barang yang biasanya menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kurangi pembelian barang sekali pakai dan pilih barang yang lebih tahan lama untuk membantu menurunkan dampak terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya recycle atau daur ulang. Mendaur ulang barang-barang yang bisa digunakan kembali seperti kertas, plastik, dan logam membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Nah, yang ini pasti banget, menanam pohon atau reboisasi. Perlu kalian ketahui, pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis yang membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di udara. Reboisasi dan penghijauan kembali lahan yang rusak sangat penting dalam memperbaiki keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak pemanasan global. Pohon juga membantu menjaga kualitas udara dan mencegah erosi tanah. Nah, yang terakhir, kampanyekan menjaga alam dan lingkungan, menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif aktivitas manusia terhadap pemanasan global. Kampanye ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan. Nah, pastinya kalau kalian udah mengkampanyekan sesuatu, kalian juga harus melakukannya dengan benar ya. Jangan hanya mengkampanyekan atau omong kosong doang. Halo Putri, aku Aska. Aku izin bertanya, apa dampak pemanasan global terhadap naiknya permukaan laut? Halo Aska, aku izin menjawab pertanyaan kamu ya. Nah, pemanasan global menyebabkan permukaan air laut naik melalui pemuaian thermal. Air laut mengembang karena pemanasan dan mencairnya es di kutub. Dampaknya termasuk terendamnya wilayah pesisir, erosi pantai, ancaman ekosistem pesisir, dan perubahan pola cuaca. Itu dia sedikit penjelasan dari saya, Putri Azahra. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Bu Desi.